Puji Tuhan, saya sudah 2 kali ke tempat ini. Saudara, mungkin kalau ada yang belum kenal, nama saya Peter. Sekarang saya berumur 29 tahun, saya punya istri 1, punya anak 1. Anak saya baru 1 tahun, berapa bulan lupa lagi Pak. 1 tahun 5 atau 4 bulanan ya pokoknya ya segituan lah. Dan kemarin kita baru, dia sakit, demam, terus diare, mencret-mencret ya. Jadi baru masuk rumah sakit hari Selasa, baru pulang kemarin hari Jumat. Jadi kita agak mempersiapkan khotbah, wah kita pusing kepala ya. Karena kita 3 malam nginep di Borromeo sama istri juga. Jadi di tengah banyak kerjaan juga, terus di tengah ada demo lagi. Wah saudara, itu kalau gak punya Tuhan Yesus saya gak bisa hidup tuh saudara. Agak pusing, untuk saya yang tidak pusingan, agak pusing gitu saudara, ngerti ya. Saya tuh gak gampang pusing saudara, serius. Mau banyak masalah gitu ya, gak terlalu pusing saya mah. Yang pusing istri saya, jadi sayanya gak pusing saudara. Tapi ya di tengah-tengah kemarin saya agak pusing gitu. Dan judul yang dikasih sama Koyusak sore hari ini itu sangat relate sama apa yang sedang saya hadapi hari-hari ini gitu ya. Sama apa yang sedang saya renungkan juga, jadi bahan renungan saya sore hari ini. Dan sepertinya Tuhan menyuruh Koyusak untuk persis judul ini kasih ke Peter yang suruh bicara gitu ya. Karena sebelum bicara sama saudara, bicara sama saya dulu firmannya gitu ya saudara ya. Kita akan baca sama-sama di Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-11 sampai ke-18 gitu ya. Kita akan baca sama-sama, mungkin saudara buka di handphone. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai 18. Kita akan baca sama-sama, ada di multimedia. Boleh, Galatia pasal yang ke-6 ayat ke-11 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan ayat yang 11, nanti 12 saudara berikut selanjutnya ya. Yang sudah ketemu ayatnya katakan yes. Belum semua, MM-nya belum yes karena belum nemu gitu ya. Galatia pasal 6 ayat 11 saya akan bacakan dulu ya. 1, 2, 3, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Saudara boleh baca 1, 2, 3. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. 1, 2, 3. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kita baca yang terakhir bersama-sama, 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudara, kita masih tahu latar belakang kitab Galatia. Saudara, kitab Galatia ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Permasalahan utamanya adalah karena mereka mempunyai masalah di dalam pengertian mengenai keselamatan. Nah, kenapa dikatakan tadi orang yang bersunat atau tidak bersunat itu gak penting katanya. Nah, mereka mempunyai masalah mengenai keselamatan. Dan saudara, biasanya kalau saudara pernah baca surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia, di Efesus, di Roma dan lain-lain, itu selalu membuka kitabnya dengan rasa syukur. Nah, beda dengan kitab Galatia, Paulus justru membuka kitab ini dengan marah. Kita lihat ayat selanjutnya, Galatia 1 ayat 6. Masih pasal 1 saudara. Paulus sudah marah. Aku heran katanya, heran. Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi kemarahan Paulus saudara, karena jemaat di Galatia mengikuti Injil yang lain. Kita baca ayat selanjutnya, 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, kata Paulus. Sebenarnya bukan Injil.
Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, hati-hati. Orang yang dimaksud di sini adalah pengajar-pengajar sesat. Pengajar sesat bukan hanya ada waktu zaman dulu, saudara. Ternyata pengajar sesat ada juga sekarang. Banyak orang sering ingin memutarbalikkan Injil Kristus. Sehingga kita pengikutnya jadi bingung. Ini Injil siapa? Bahkan sekarang Injil yang benar dan Injil yang palsu itu sangat nyaru. Makanya sore hari ini kita akan belajar yang asli supaya kita tahu mana yang palsu. Amin saudara. Kita akan sama-sama masuk ke poin yang pertama. Hanya ada 2 poin hari ini. Puji Tuhan ya. Poin pertama, apa itu Injil lain? Coba lihat ayat selanjutnya. Siapa yang mengajarkan Injil-Injil lain? Galatia 1 ayat 7 bilang pengajar-pengajar Yahudi yang sebenarnya sudah percaya Yesus. Wow saudara. Jadi pengajar-pengajar palsu ini ternyata sudah percaya Yesus tapi masih salah mengerti mengenai Injil. Coba kita tanya kiri kanan, kamu masih salah ngerti gak ya gitu saudara? Pengajar Yahudi sudah percaya Yesus tapi masih salah mengerti tentang Injil. Nah kita mau belajar dulu apa yang mereka ajarkan di dalam jemaat Galatia. Yang pertama, mereka berkata bahwa untuk diselamatkan harus terima Yesus plus perbuatan baik. Yang kedua, untuk diselamatkan yang penting berbuat baik, tidak perlu percaya Yesus. Jadi ini ada pengajarannya macam-macam ya. Terima Yesus dulu plus perbuatan baik, atau gak perlu Yesus, yang penting kita berbuat baik. Tapi yang ketiga dibilang gini, untuk diselamatkan kita harus taat pada aturan agama. Nah makanya kita balik ke ayat yang tadi, di Galatia 1 ayatnya yang Galatia 6 ayat yang ke-12. Mereka secara lahiriah suka menonjolkan diri ya. Tuh. Memaksa kamu untuk bersunat. Karena dulu bangsa Yahudi harus disunat. Peraturan agama itu harus disunat. Kalau enggak, wah sesat lu pasti. Pasti gak akan masuk surga dan dianggap jadi musuh negara gitu ya. Karena tidak bersunat. Hanya dengan maksud apa? Supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Jadi mereka sengaja melakukan peraturan-peraturan agama dan dikatakan di situ sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Jadi sebenarnya walaupun mereka sudah mengikuti peraturan agama, mereka hanya pilih-pilih. Yang 1 dilakuin, yang 2 gak dilakuin. Yang 3 dilakuin, yang 4 tidak dilakukan. Jadi intinya Paulus bilang gini, mereka nyuruh jemaat, misalnya saya menyuruh saudara untuk bersunat, tapi saya sendiri tidak bersunat. Dan ini menimbulkan kekacauan yang sungguh luar biasa di jemaat Galatia. Nah kita lihat ayat selanjutnya. Kenapa ini salah saudara? Kenapa ini salah? Karena Yesus jelas berkata, Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh apa saudara? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya memegahkan diri, jangan kita sombong. Kita sudah melakukan peraturan A, peraturan B, peraturan C. Saya sudah ke gereja seminggu sekali, saya sudah persembahannya lumayan banyak, saya perpuluhannya sudah lumayan banyak, fix masuk surga. Itu namanya orang memegahkan diri atas usaha dia sendiri saudara. Tapi orang yang memegahkan diri di hadapan Tuhan nanti kita akan belajar. Saudara, Paulus memandang bahwa pengenalan akan Injil yang benar itu sangat penting saudara. Kalau tidak saudara, kita akan capek. Bilang sama-sama saya 1, 2, 3, capek. Capek beneran saudara, capek. Aduh, hari Minggu. Yang penting saya absen aja deh, kudu ke gereja. Aduh, ada komsel. Udah diajakin 3 minggu berturut-turut saya diajakin Koyusak. Ayo komsel, bentar lagi saya blok nih Koyusak ya, ngajak terus komsel nih ya. Ya udahlah, absen sekali. Jadi motivasi kita melakukan peraturan agama itu didasarkan karena kita capek sebenarnya. Bukan karena kita merasa gini, saya sudah diselamatkan, ini yang seharusnya saya lakukan gitu. Capek saudara.
ngasih perpuluhan, ya udahlah. Saudara, saya pernah ditanya gini, sama anak muda waktu itu di gereja, dia bilang gini, kok bulan ini pantas bisnis saya nggak cuan kok. Kenapa? Saya nggak perpuluhan awal bulan. Waduh, langsung ada sambar geledek, dia dar mati di tempat, enggak ya. Capek saudara, saya rasa teman saya juga pernah bilang gini, waduh kok di jalan banyak yang ngeselin, banyak yang nyerempet mobil saya karena tadi pagi saya tidak berdoa. Wah saudara, Tuhan ini Tuhan atau preman saudara kira-kira ya. Kalau setoran doa, setoran baca Alkitab, setoran ke gerejanya tidak dipenuhi, biar kasih masalah buat anaknya. Tuhan itu kasih saudara. Tuhan, God is love. Saya nggak yakin Tuhan yang diperkenalkan Alkitab itu sejahat itu saudara. Gak akan saudara. Nanti kita akan belajar perbuatan-perbuatan kita seperti persembahan, perpuluhan, kita datang ke gereja itu untuk apa ya. Nah saudara, di ayat selanjutnya, kita belajar bahwa perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Jadi perbuatan baik bukan sarana untuk kita diselamatkan. Tapi perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Alkitab mengajarkan perbuatan baik, yes. Justru dibilang kamu adalah terang dunia. Kita harus dilihat, perbuatan baik kita harus dilihat orang untuk memuliakan Bapamu yang di sorga. Alkitab bilang seperti itu. Tapi bukan untuk diselamatkan, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tapi buah dari keselamatan. Kita mengiring Tuhan dengan serius, itu bukan untuk masuk surga saudara. Tapi karena saya sudah masuk surga, saya mau ikut Tuhan serius. Saya mau komitmen, saya mau menghargai orang, saya mau mengasihi sesama, saya mau ikut dalam misinya Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Karena saya tahu saya sudah diselamatkan. Ini adalah buah dari keselamatan saya. Saudara, kalau saya rasa setiap perbuatan yang kita lakukan buat Tuhan, kalau lahir dari hati seperti itu, dijamin tidak akan capek, saudara. Dijamin, saudara. Banyak orang mungkin capek melayani Tuhan, akhirnya keluar jadi hamba Tuhan. Banyak, saudara. Tapi kalau kita tahu Injil yang menyelamatkan orang, Roma 1 ayat 16, aku percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Kita pasti tidak akan capek ikut Tuhan dengan serius. Kita tidak akan capek waktu kita melayani Tuhan. Waktu kita mengasihi sesama, orangnya degil, tidak mau berubah. Kita berkaca, saya juga orang yang degil. Saya juga orang yang harus bertobat terus. Tapi Tuhan tetap terima saya. Kenapa saya gak mau terima orang? Kenapa saya gak mau mengasihi orang? Tuhan mengasihi saya banget. Nah yang pertama itu ya saudara ya. Kita tahu Injil lain. Injil lain itu adalah salah. Sebab keselamatan bukan hasil usaha kita. Pertanyaan yang kedua. Masalahnya kita sering bermegah dalam Kristus atau bermegah dalam hal lain saudara. Di dalam Galatia 6 ayat 14 dikatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kemegahan Paulus bukan dia bisa melakukan segala peraturan agama, segala peraturan bangsa Yahudi. Melainkan dia bangga akan kasih karunia yang diterimanya daripada Tuhan. Dia bangga bahwa seancur-ancurnya hidup Paulus saudara. Saya yakin di sini tidak ada yang hidupnya seancur Paulus. Paulus itu ngebunuh orang Kristen saudara. Dia datang ke rumah-rumah. Ya, mungkin di Jarrah kayak sekarang itu di Jakarta ya. Kristen bukan? Wah langsung dibunuh. Saya yakin lah saudara, di sini kita nggak ada yang kayak gitu ya. Paulus yang tadinya kacau banget, dia nggak bangga akan masa lalu ataupun apa yang dia lakukan di masa depan. Tapi dia bermegah dalam kasih karunia yang diterima oleh Tuhan. So saudara, bermegah dalam Kristus mungkin saya bisa rangkum dalam sebuah kalimat seperti ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bermegah dalam Kristus
merasa bangga, sukacita, bahkan menjadikan Kristus dan karyanya di salib sebagai satu-satunya alasan hidup. Bermegah dalam Tuhan. Artinya kita menyandarkan, coba lihat selanjutnya, artinya kita menyandarkan identitas kita, kehormatan kita, dan kebanggaan bukan pada prestasi diri atau agama, tapi pada kasih karunia Yesus. Kita baca sama-sama kalimat ini ya, 1, 2, 3. Kita menyandarkan identitas, kehormatan, dan kebanggaan bukan pada prestasi diri atau agama, tapi pada kasih karunia Yesus. Coba saudara, kita telan kalimat ini pelan-pelan. Karena selama ini kita menyandarkan identitas kita sama siapa nih kira-kira ya. Kehormatan diri kita ya, dignity hidup kita ini ya. Ini akan pekerjaan kita, akan berapa uang yang ada di rekening kita, akan berapa banyak aset yang kita punya, atau kita menyandarkan seluruh ini pada kasih karunia Yesus yang kita terima secara cuma-cuma. Saudara, waktu kita sadar ini nanti akan memulihkan seluruh hati kita loh saudara. Ternyata kita tahu banyak berhala di dalam hati kita. Nanti akan dijelaskan oleh Ko Yusak lebih lanjut ya hal ini ya, saya nggak akan bahas ya. Karena ketika kita mulai sadar bahwa everything's from God, lama-lama hati kita makin gak senang terima firman-firman yang mungkin menyentuh ego kita saudara. Dunia mengajarkan identitas, kehormatan, dan kebanggaan kita itu terletak pada pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kita punya mobil berapa, kita punya rumah berapa, kita punya aset berapa, kita punya kerjaan apa. Tapi kerajaan Allah mengajarkan bahwa kita bangga pada kasih karunia Yesus. Paulus menegaskan saudara, segala hal duniawi ya kayak tadi, sunat, status dan pencapaian itu gak ada nilainya dibanding salib Kristus. Saya punya ilustrasi bagaimana kita bisa bermegah dalam Kristus. Misalnya seorang anak ikut lomba lari ini saudara. Dan pada waktu mau finish, dia sangat capek dan kakinya kram gitu ya. Dan akhirnya diperbolehkan untuk ayahnya ngegendong si anaknya sampai ke garis finish gitu. Nah, ketika dapat medali, si anak ini gak bisa sombong. Karena dia tahu, dia sampai garis finish karena ayahnya yang gendong dia. Sama dengan kehidupan kita. Kita tahu kita sudah diselamatkan, kita pasti dapat jaminan keselamatan. Kita gak bisa sombong lagi. Karena yang ngelakuin itu bukan kita. Yang ngelakuin adalah karya salib Yesus dalam hidup kita. Lagu tadi bilang, tiada kata yang dapat ungkapkan. Memang benar saudara. Terima kasih gak cukup. Cuma terima kasih gak cukup. Menyerahkan seluruh kehidupan kita, itu gak cukup juga. Jadi semuanya harus kita kasih sama Tuhan. Itulah arti bermegah dalam Kristus. Kita menang karena Dia yang menggendong kita, bukan karena kekuatan kita. Kita masuk ke bagian akhir. Saudara, semakin kita merenungkan Injil dan semakin dikuasai olehnya. Wah, bagus nih kata-katanya. Semakin dikuasai. Dikuasai saya tuh bisa membayangkan saya pakai kacamata gitu ya saudara ya. Pakai kacamata Injil misalnya, pakai kacamata Injil. Ketika saya melihat sebuah masalah, akhirnya kacamata saya tuh karena sudah pakai kacamata Injil, saya semua lihat dari perspektif Tuhan, gitu ya. Dikuasai. Maka semakin kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya gak ada apa-apanya, saudara. Jadi saudara, Injil bukan hanya bicara tentang menyelamatkan dosa, kita dari dosa, tetapi juga harus menjadi cara hidup kita. Jadi kenapa kita bicara tentang gospel, tentang Injil, ini bukan hanya sebuah kegerakan, tapi ini sebenarnya sebuah gaya hidup. Bukan hanya karena lagi dibahas di tema gereja, no. This is a lifestyle, gaya hidup. Setiap hari yang harus kita bawa dalam hidup kita. Karena itulah penting bagi kita untuk terus-menerus mengingatkan diri kita akan Injil. Kita terus menginjil dan juga kita menginjili hidup kita. Supaya kita terus tahu
bahwa hanya pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin saudara. Saya minta pemain musiknya maju. Nah saya gak lama-lama saudara karena mungkin ini bahannya sudah cukup jelas gitu ya tentang bermegah dalam Kristus. Sekali lagi bahwa bermegah dalam Kristus kita merasa bangga, sukacita, bahkan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya alasan hidup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara.